Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salehana Saida dengan NPM 214121002 dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan melakukan presentasi oral dengan judul penelitian pertumbuhan dan produksi tanaman cabai merah keriting akibat berbagai jenis bahan organik dan pupuk hayati. Selanjutnya, yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini, yaitu cabai merah keriting merupakan salah satu jenis sayuran buah yang penting dikonsumsi setiap hari sebagai bahan penyedap dan pelengkap menu masakan khas Indonesia. Karena sering dikonsumsi masyarakat Indonesia, maka fluktuasi harga cabai merah keriting ini sering terjadi hampir di setiap tahunnya, lalu mengalami lonjakan harga cabai ini disebabkan oleh pasokan yang berkurang. Selanjutnya, salah satu cara usaha peningkatan produksinya yaitu dengan perbaikan teknik budidaya seperti penggunaan pupuk organik. Pemberian pupuk organik yang tepat dapat memperbaiki kualitas tanah, tersedianya air yang optimal sehingga memperlancar serapan hara tanaman serta merangsang pertumbuhan akar. Pupuk hayati berperan dalam meningkatkan ketersediaan unsur hara makro esensial N, P, dan K menghasilkan fitohormon yang dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu satu, apakah jenis bahan organik yang berbeda seperti pupuk dari kotoran hewan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai merah keriting? Yang kedua, apakah terdapat interaksi antara jenis bahan organik dan pupuk hayati berbeda terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai merah keriting? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuannya itu untuk mengetahui respon pertumbuhan yang diberikan pada tanaman cabai merah keriting terhadap aplikasi beberapa jenis bahan organik seperti pupuk dari beberapa kotoran hewan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat interaksi pertumbuhan pada tanaman cabai merah keriting terhadap aplikasi pupuk hayati dan tanpa pupuk hayati. Diagram alir pemikiran. Diagram alir pemikiran ini permasalahannya itu mengenai produktivitas cabai merah keriting ini menurun. Dan ada juga kekurangan unsur hara pada tanah yang digunakan. Solusinya yaitu dengan menggunakan pupuk organik dan pupuk hayati. Pupuk organik ini dibedakan menjadi tiga, yaitu pupuk kandang ayam, pupuk kandang sapi, dan pupuk kandang kambing. Sedangkan pada pupuk hayati, yaitu pupuk hayati dan tanpa pupuk hayati. Kelebihan pupuk kandang ayam, sapi, dan kambing antara lain satu, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman, yang ketiga, memperbaiki kondisi tanah yang kehilangan unsur hara. Selanjutnya, kelebihan pupuk hayati yaitu satu, menyediakan unsur hara yang lengkap dan berkesinambungan, yang kedua, membantu pertumbuhan tanaman. Lalu, dosis yang digunakan pada pupuk kandang ayam, pupuk kandang sapi, dan pupuk kandang kambing, yaitu pupuk kandang ayam yaitu 20 gram, pupuk kandang sapi yaitu 20 gram, pupuk kandang kambing yaitu 20 gram. Untuk dosis yang digunakan pada pupuk hayati yaitu 30 gram dan tanpa pupuk hayati itu 0. Lalu diharapkan jenis pupuk terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman cabai merah keriting. Hipotesis pada penelitian ini yang pertama, terdapat jenis bahan organik terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman cabai merah keriting. Yang kedua, pemberian pupuk hayati mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman cabai merah keriting dibandingkan tanpa pemberian pupuk hayati. Yang ketiga, terdapat interaksi antara jenis bahan organik dan pupuk hayati dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman cabai merah keriting. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2023. Penelitian ini bertempat di lapangan terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini, alat yang digunakan yaitu cangkul beki semai polybag berukuran 40 x 50 cm, meteran, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu benih cabai merah keriting, tanah, air, pupuk hayati, pupuk kandang, diantaranya kotoran sapi, kambing, maupun ayam. Penelitian ini disusun dengan rancangan acak kelompok atau bisa disebut juga dengan RAK, yang terdiri atas 6 perlakuan dengan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali, yang digunakan sebagai kelompok. Perlakuan yang diberikan yaitu yang pertama B1, yaitu pupuk kandang ayam dengan dosis 20 gram, yang kedua, B2, pupuk kandang sapi dengan dosis 20 gram. Yang ketiga, B3, pupuk kandang kambing dengan dosis 20 gram. Yang keempat, H1, pupuk hayati dengan dosis 30 gram. Yang kelima, H0 tanpa pupuk hayati. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga diperoleh 24 satuan percobaan yang disusun secara acak. Lalu, data yang diperoleh diuji dengan statistik dengan menggunakan analisis ragam ANOVA. Apabila hasil perlakuan pada penelitian ini berpengaruh nyata, maka akan dilakukan pengujian lebih lanjut dengan uji darab Duncan taraf 5%. Selanjutnya ada pelaksanaan penelitian. Persiapan, yang pertama ada persiapan pupuk organik dan pupuk hayati, yang kedua persiapan tempat dan lahan, yang ketiga ada pemeliharaan tanah, yang keempat ada penanaman, yang kelima ada pemeliharaan. Selanjutnya ada variabel pengamatan. Variabel pengamatan dibagi menjadi dua, yaitu variabel utama dan variabel pendukung. Untuk variabel utama, yang pertama itu ada tinggi tanaman cabai merah keriting, yang kedua kecepatan tanaman cabai merah keriting dalam berbunga, yang ketiga jumlah buah per sampel tanaman cabai merah keriting, yang keempat jumlah batang per sampel tanaman cabai merah keriting. Untuk variabel pendukung, yang pertama itu ada kadar air tanah pada tanaman cabai merah keriting, yang kedua itu nitrogen dan fosfat. Sekian presentasi oral dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.